warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna HS Yanu, NIM 142 2018 0035. Nama saya Dwi Nurul Hijrayanti Wijaya, NIM 142 2018 0036. Saya Sasmita Ansari, NIM 142 2018 0037. Saya Widyasari Wijianti. Saya Rifka Rizka MR, 142 2018 0041. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan cara kita mempersiapkan diri sebelum menghadapi bencana alam gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi. Maka dari itu, Anda perlu siap apabila sewaktu-waktu bencana ini benar-benar datang. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum gempa bumi terjadi, yang pertama adalah pastikan kita sudah menyiapkan perlengkapan darurat di dalam satu tas yang khusus di tempat yang mudah terjangkau. Nah, perlengkapan darurat itu seperti makanan cadangan, suplemen, air, kotak P3K, alat pemadam api yang ringan atau APAR, setar, radio, dan baterai ekstra. Kemudian, kita perlu mempelajari cara mematikan gas, listrik, dan air. Persiapkan rencana evakuasi di tempat kita berada. Nah, jangan meletakkan benda-benda berat di atas rak, lemari, atau tempat yang lain yang mudah jatuh. Kemudian, perhatikan area sekitar tempat yang sering didatangi, mulai dari letak pintu keluar darurat, letak lift, hingga lokasi yang paling tepat untuk berlindung. Kemudian, jangan lupa untuk mencatat nomor telepon darurat yang dapat dihubungi saat terjadi gempa bumi. Kemudian, kita juga perlu mempelajari penggunaan P3K, alat pemadam kebakaran maupun alat darurat lainnya. Nah, persiapkan rumah tinggal dengan menempelkan lemari rak maupun kabinet ke dinding dengan cara bisa dilakukan dengan dipaku, diikat, atau dengan cara tempel yang lain. Dan yang terakhir adalah simpan bahan yang mudah terbakar di wadah yang tahan pecah. Cara menghadapi gempa bumi saat sedang di rumah. Ada beberapa prosedur penyelamatan gempa bumi di rumah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, saat guncangan pertama terjadi, di mana kita upayakan keselamatan diri dengan berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang berisiko jatuh. Jauhkan diri dari jendela atau kaca. Selanjutnya, jika saat gempa terjadi, Anda sedang memasak, langsung matikan api dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Selanjutnya, lindungi kepala dengan helm atau bantal. Selanjutnya, Anda juga bisa berdiri di belakang pintu. Selanjutnya, jika sudah terasa aman, keluarlah dari rumah, di mana kita sudah bisa keluar dari rumah. Saat berjalan keluar rumah, di mana kita tidak melepas perlindungan kepala. Setelah berhasil keluar rumah, berjalanlah menuju lapangan terbuka, di mana kita tidak boleh berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik lain yang berisiko tumbang. Dan untuk Anda yang tinggal di dekat pantai saat gempa terjadi, segeralah menjauhi area tersebut untuk menghindari tsunami yang mungkin muncul. Sementara itu, jika berada di area pegunungan, hindari tempat yang bisa longsor saat gempa bumi. Selanjutnya, cara menghadapi gempa bumi saat berada di dalam gedung. Berikut prosedurnya. Yang pertama, saat gempa bumi terjadi, alarm akan berbunyi secara otomatis dan pengurus gedung akan mengevakuasi orang yang berada di dalam gedung. Yang kedua, saat pengumuman ini terdengar, langsung lindungi kepala Anda menggunakan tas, kursi, meja, atau benda lain yang di sekitar Anda untuk melindungi Anda. 3. Jika ada meja, langsung masuk ke kolongnya sambil meletakkan pelindung kepala dan berpeganglah di kaki meja. Yang keempat, jika tidak ada meja, berlindunglah di bawah kursi dalam posisi membungkuk atau sujud. Terus yang keempat, menjauhlah dari kaca dan benda-benda yang mudah jatuh. Yang keenam, jangan berebut untuk keluar ruangan kantor, karena tergesa-gesa melangkah saat gempa terjadi malah beresiko membuat Anda jatuh. Selanjutnya, jangan gunakan lift atau eskalator untuk turun jika situasi sudah sedikit menurun atau aman. Ikuti arahan untuk evakuasi menggunakan tangga darurat. Dan apabila saat gempa terjadi, Anda sedang berada di dalam lift, pencet semua tombol angka dimulai dari lantai terbawah hingga paling atas secara berurutan. Segera keluar dari lift lantai berapapun lift itu berhenti. Dan yang terakhir, jika terjebak di lift, secara gunakan intercom atau telepon genggam untuk meminta bantuan. Saat kita di mobil dan terjadi gempa bumi besar, kita sebaiknya segera menghindari persimpangan dan menghentikan mobil di bawah kiri jalan. Sebab saat guncangan terjadi, kita akan kesulitan untuk mengontrol kendaraan kita.
Nah, setelah itu, ikuti instruksi dari petugas berwenang dan perhatikan lingkungan sekitar untuk memantau kondisi menggunakan alat seperti handphone atau komunikasi lainnya. Nah, saat berada di luar mobil, hindari bangunan yang ada di sekitar seperti pohon, tiang listrik, gedung maupun rumah yang tinggi. Dan perhatikan tempat kita berjalan dan hindari juga yang bisa membuat kita tersandung atau terluka. Terakhir, bagaimana langkah yang perlu kita lakukan setelah gempa bumi terjadi? Nah, biasa setelah gempa bumi terjadi, proses evakuasi masih akan terus berlanjut. Dan apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita lalui? Pertama, jika teman-teman berada di dalam gedung, keluarlah secara perlahan dengan tertib menggunakan tangga darurat ataupun tangga biasa. Jangan gunakan lift ataupun eskalator karena ini cukup bahaya. Kemudian, periksa apabila ada anggota tubuh yang terluka. Pemeriksaan ini diharuskan bahwa teman-teman sudah berada di tempat yang aman. Nah, setelah itu, segera lakukan langkah pengobatan darurat menggunakan alat-alat dari kotak P3K. Setelah itu, segera telepon ataupun meminta bantuan apabila ada orang yang terluka, apalagi di sekitar kita terluka parah. Tetaplah waspada akan kemungkinan terjadinya gempa susulan. Setelah berhasil keluar, jangan masuk lagi ke bangunan yang sudah terkena gempa ya, sebab meski terlihat utuh, ada saja kemungkinan telah terjadi keretakan ataupun berisiko roboh sewaktu-waktu. Dan periksa lingkungan sekitar teman-teman, periksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, ataupun hubungan arus pendek listrik. Periksa juga aliran dan pipa air dan segera matikan apabila masih terdapat hal-hal yang berbahaya, seperti listrik yang masih menyala. Nah, pasca bencana ini, pastikan Anda mengikuti semua instruksi yang diberikan petugas yang ada di lapangan, dengarkan secara teratur informasi dari radio maupun media lainnya, dan sering kembali informasi yang masuk dan jangan sampai termakan berita hoax.